Amit ampun nyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara senusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. Sebelumnya, MC memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kepada sepuh bini sepuh dan leluhur Nusantara. Sang misteri SP, ia tak kemana-mana, tapi ia berada di mana-mana. Simak penjelasannya. Tentu saja ini versi MC. Di dunia ini ada bermacam-macam kejadian atau kisah yang berbeda-beda makna dan latarnya. Ada yang menyenangkan, menyedihkan, ada yang dimengerti logika ataupun sulit diterima logika. Tetapi bagi sebagian orang tertentu, kisah di luar nalar ini benar terjadi dan bahkan ada yang mengalaminya langsung. Tentu saja bagi yang tidak paham akan sulit untuk diterima, bahkan bisa saja dituduh berhalusinasi. Silahkan saja berbeda, asal jangan merasa paling benar, padahal matanya belum terbuka luas akan hal-hal yang belum ditemui atau dipelajarinya. Begitu juga dengan kisah sang misteri SP yang banyak sekali kisah di luar nalar dan karenanya tidak jarang dituduh mengada-ada. Berkaitan dengan tema di atas, bahwa ia tak kemana-mana tetapi berada di mana-mana. Apa maksud dari judul di atas? Baik, akan coba MC uraikan menurut pandangan MC sendiri. Sosok sang SP masih di tempat kediamannya. Jangan lagi tanya pada MC di mana kediamannya ya, karena kita semua tidak benar-benar mengetahuinya. Wallahu alam. Sosoknya tidak pernah jauh kemana-mana, tetapi mengapa ia ada di mana-mana? Apakah ia memiliki jurus 1000 bayangan seperti di film-film itu? Secara ragawi, ia memang satu, tetapi sukmanya selalu berkelana ke banyak tempat. Jurus memecah sukma mungkin ada, tapi tentu saja itu bagi orang-orang dan para sesepuh yang sangat mumpuni. Ini terjadi karena ia ditemani oleh berbagai entitas tertentu. Bahkan ketika dalam keadaan sadar pun, sosok di dalam raganya berganti-ganti. Dalam artian tidak dalam keadaan tertidur atau ketika sedang berbicara. Di dalam wadah sang SP memang terdapat sukma-sukma yang berganti-ganti entitasnya sesuai dengan saat itu. Bisa para raja Nusantara,
pamumungnya, atau para wali. Suatu contoh, ketika sedang berbicara, maka sosok di dalamnya akan berubah-ubah sesuai dengan jalur pembicaraan. Seperti ketika berbicara tentang ketatanegaraan, maka yang berbicara pun sosoknya sesuai dengan tokoh bidang tersebut. Ketika ada suatu pertemuan atau rapat besar untuk misi tertentu, maka ia akan turut serta berkumpul dengan para tokoh besar Nusantara yang tentu saja tempatnya rahasia. Tetapi efek setelah itu, raganya merasa kelelahan, padahal ia tidak pergi kemanapun, hanya di kediamannya. Ia bisa pergi kemana-mana menurut keperluan atau kepentingan tertentu. Contohnya, bila ia akan pergi ke suatu kota, maka ada beberapa orang di kota tersebut mengaku pernah bertemu dengan sosoknya, bahkan berbincang-bincang dengannya. Padahal ia tidak pernah ke kota tersebut. Memang susah diterima akal, tetapi itulah yang terjadi. Bagi sang SP, tentu saja ia pun memiliki tempat favorit untuk dikunjungi secara raga atau sukma, yaitu tempat para leluhurnya. Disitulah ia merasa sangat dekat dengan para leluhurnya dan merasa seperti pulang ke rumah. Secara raga manusia itu terbatas, maka ketika selesai berkelana dan kembali ke wadahnya, maka sang raga pun akan merasa kelelahan dan tidak semangat melakukan apapun. Mungkin ini efek dari kelelahan sukma karena bepergian ke tempat yang tidak terjangkau logika. Sobat MC semua, cerita di atas tentu boleh percaya atau tidak. Karena bila berbicara tentang sang SP, maka tentu akan banyak hal yang di luar nalar. MC harap Sobat MC pandai-pandailah dalam memaknai setiap konten video MC. Yang paling utama, tetaplah berjalan di rel yang lurus dan selalu mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu tentu saja atas kehendak dan ridhonya. Silahkan ambil hikmahnya, simpan yang baik, lupakan yang buruk. Sumangka urang lajengkeun. Mungkin itu saja yang dapat MC sampaikan. Mohon maaf bila tidak berkenan. Segala kesalahan dan kekurangan datang dari keterbatasan seorang MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat